Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di sentra persiapan bersama Ibu Guru Sri. Nah, sebelum kita bermain, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Tuhanku, kami sudah sampai di sekolah dengan selamat. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Good morning my student. Good morning my teacher. And good morning my friend. How are you this morning? I'm fine, thank you. Good morning and how are you? Just fine. Good morning and how are you? Just fine. Good morning to you. Good morning to me. Good morning and how are you? Just fine. Hello, apa kabar? Senang jumpa kamu. Aku pun begitu. Hello, apa kabar? Senang jumpa kamu. Aku pun begitu. Tepuk paut. Sehat, cerdas, ceria. Biar lebih bersemangat kita bermainnya, yuk kita yel-yel dulu. Sentra persiapan, calistung seru di sentra persiapan. Yes, yes, yes. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca. Tema kita hari ini adalah lingkunganku dengan subtema kotaku. Dan subtemanya lambang kotaku, tempat bersejarah, dan ulang tahun kotaku. Kotaku adalah pusat pemukiman di mana kegiatan penduduknya memiliki batas wilayah administrasi yang sudah diatur dalam perundang-undangan. Nah anak-anak, di kota kita bisa melihat gedung-gedung tinggi, perkantoran, bank, keramaian di jalan raya, dan juga mal. Nah anak-anak, kita tinggal di kota Denpasar. Anak-anak bersyukur bisa tinggal di kota Denpasar. Bagaimana caranya bersyukur anak-anak? Ya, dengan cara menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan di mana anak-anak tinggal. Caranya, buanglah sampah pada tempatnya, tidak membuang sampah ke sungai, tidak mencoret-coret tembok, tidak memetik tanaman sembarangan di sepanjang jalan raya kota Denpasar. Kota Denpasar juga mempunyai maskot. Maskot kota Denpasar bunga jempiring. Dan setiap tanggal 27 Februari, kota Denpasar berulang tahun. Nah, untuk lebih mengenal kota kita, ya kita tonton video berikut ini. Asal-usul kota Denpasar. Denpasar, sebagai ibu kota dari Provinsi Bali tentu banyak dikenal oleh masyarakat. Terlebih lagi, kota tersebut terletak di Pulau Bali yang merupakan destinasi wisata dunia. Namun hingga kini tidak banyak orang yang mengetahui betul bagaimana sejarah terbentuknya kota Denpasar hingga seperti sekarang. Dalam sejarahnya, Denpasar adalah sebuah taman. Namun taman tersebut tidak seperti taman pada umumnya, karena merupakan taman kesayangan dari Raja Badung pada waktu itu, Kiai Jambe Kesatria. Pada waktu itu, Kiai Jambe Kesatria tinggal di Puri Jambe Kesatria,
yang kini menjadi Pasar Satria. Taman ini unik karena dilengkapi dengan tempat untuk bermain adu ayam. Hobi Kyai Jambe Kesatria adalah bermain adu ayam, oleh karena itu tidak jarang sang raja mengundang raja-raja lainnya di Bali untuk bermain adu ayam di taman tersebut. Jika dibandingkan dengan sekarang, taman tersebut semacam villa persitirahatan, ujar Aang Murah Putra Darmanuraga, penekun sejarah sekaligus tokoh di Puri Pemecutan. Nama Denpasar sendiri terdiri dari dua kata, yaitu Den yang berarti utara dan Pasar yang berarti pasar. Nama ini diberikan pada taman tersebut mengingat lokasinya yang terletak di utara pasar. Kini taman tersebut menjadi Jaya Sabha, rumah jabatan untuk Gubernur Bali. Secara administratif, kota Denpasar diresmikan sebagai sebuah kota pada tahun 1788. Pembentukan kota ini mengalami proses yang panjang, bahkan sejak Pulau Bali masih ditinggali oleh kerajaan-kerajaan. Kota Denpasar didirikan oleh I Gusti Ngurah Made Pemecutan yang merupakan keturunan dari Puri Pemecutan. Nama Denpasar muncul pada saat wilayah yang dahulunya disebut sebagai wilayah Badung ini dipimpin oleh dua kerajaan, yaitu Puri Pemecutan dan Puri Jambe Kesatria. Menurut peneliti sejarah kota Denpasar yang juga guru besar sejarah Fakultas Sastra UNUD A. Bagus Wirawan, di saat itu terdapat dua puri yang menandakan adanya dua pemerintahan, yaitu Puri Alang Badung dan Puri Pemecutan. Kedua pemerintahan tersebut sebenarnya dipimpin oleh keturunan yang sama, yaitu Kyai Jambe pula. Pembagian dari keduanya pun cukup jelas, dengan wilayah barat Tukat Badung yang dikontrol oleh Puri Pemecutan, sedangkan sebelah timur Tukat Badung pimpin oleh Puri Jambe Kesatria. Taman yang dibangun oleh Kyai Jambe Kesatria itulah yang kemudian dijuluki sebagai Denpasar. Hanya saja nama Denpasar belum merujuk pada kota tertentu. Namun Puri Denpasar kemudian dihancurkan oleh kolonialisme Belanda, yang terjadi ketika terjadinya Perang Puputan Badung. Hingga kemudian bangunan bekas Puri Denpasar hanya digunakan sebagai kantor asisten residen Bali Selatan dan juga controller Badung. Puri Denpasar sendiri dibangun ulang oleh Cokorda Alit Murah yang pada tahun 1929 dinobatkan sebagai Regen Badung. Namun dikarenakan lokasi Puri Denpasar yang baru adalah bekas lokasi dari Puri Jambe Kesatria, masyarakat Bali justru menyebutnya sebagai Puri Satria hingga sekarang. Oh ya anak-anak, di kota Denpasar juga mempunyai kendaraan tradisional yang dinamakan dokar. Jadi anak-anak yang belum pernah naik dokar bisa bersama orang tua pergi ke lapangan Puputan Badung naik dokar secara gratis. Nah sekarang yuk kita bernyanyi bersama lagu Nek Delman. Sudah siap? 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendali kuda supaya baik jalannya. Hai, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak-tik tuk. Tuk-tik tak-tik, tuk-tik tak, suara sepatu kuda. Hore! Mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca. Nah anak-anak, sekarang sudah siap untuk bermain? Kalau sudah,
kita akan bermain mengenal suku kata ca, ci, cu, ce, ce. Yuk kita mulai. Ca, ci, cu, ce, ce. Ibu guru ulang ya. Ca, ci, cu, ce, ce. Ca, ci, cu, ce, ce, semua harus mengingatnya. Ca, ci, cu, ce, ce, semua harus mengingatnya. Nah, inilah suku kata ca, ci, cu, ce, ce. Selanjutnya kita akan mengenal lambang bilangan 1 sampai 15. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Inilah lambang bilangan 1 sampai 15. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan bermain menyusun pasal gambar bunga jempiring. Nah, anak-anak, yuk kita mulai. Nah, sebelum ditempel, kita susun dulu ya pasal bunga jempiringnya supaya tidak salah saat menempel. Kita susun dulu menjadi bentuk utuh. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat. Nah, seperti ini. Kalau sudah menjadi bentuk utuh, lalu anak-anak tempel satu persatu pada buku gambar. Membuka buku gambarnya dari depan ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak mulai menempel. Beca, beca, jalan hati-hati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, coba bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan asyik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan tak berhenti. Beca, beca, jalan hati-hati. Nah, jadinya seperti ini ya anak-anak. Nanti anak-anak lakukan juga di rumah ya. Tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah dapat bermain mengenal kota kita, Kota Denpasar. Tahu ulang tahun Kota Denpasar tanggal 27 Februari dan maskot Kota Denpasar bunga jempiring. Terus kita dapat bernyanyi lagu Nek Delman dan menyusun pasal bunga jempiring. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Apakah senang? Apakah gembira?
Nah, tugas anak-anak hari ini yang pertama, wajib bersyukur kita tinggal di kota Denpasar. Yang kedua, menunjukkan sikap peduli kepada lingkungan di mana kita tinggal. Dan yang ketiga, menyebutkan HUT Kota Denpasar. Dan terakhir, menyusun pasal gambar bunga jempiring menjadi bentuk utuh. Nah anak-anak, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kembali. Sikap berdoa. Berdoa mulai, Tuhanku, kami akan pulang. Lindungilah mereka yang kucinta, ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman semua. Terima kasih ya Tuhan. Gelang sepatu gelang, gelang si Rama-Rama. Mari pulang, marilah pulang, pulanglah kita bersama-sama. Sayonara, 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 sampai berjumpa pula. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Selamat berpisah kawanku semua, besok kita akan berjumpa lagi. Say goodbye, say goodbye, say goodbye, goodbye. Om Santi, 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 Om. Dadah.